Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novrianti dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekologi Kelautan dan Wilayah Pesisir. Saya perwakilan dari kelompok 6, adapun rekan-rekan saya pertama Gunawan dengan stambuk AD21 18079, 2 Kira Elovani BR Ginting dengan stambuk AD21 18081, ketiga Maya Putriwan dengan stambuk AD21 18135, keempat Lasti Oktaviani AD21 18143, kelima saya sendiri dengan Novrianti dengan stambuk AD21 1807. Adapun judul materi yang akan saya jelaskan yaitu macam-macam dan zonasi habitat plankton. Pertama, apa itu plankton? Plankton adalah makhluk atau tumbuhan atau hewan yang hidupnya mengembang atau melayang di dalam air yang kemampuan renangnya terbatas sehingga mudah terbawa arus. Plankton berbeda dengan nekton yang berupa hewan yang memiliki kemampuan aktif berenang bebas, tidak tergantung pada arus air, contohnya ikan, cumi-cumi, paus, dan masih banyak lainnya. Kemudian klasifikasi plankton. Pertama, fitoplankton. Fitoplankton disebut juga plankton nabati, adalah tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang di laut. Ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Fitoplankton umumnya berupa individu bersel tunggal, tetapi juga ada yang berbentuk rantai. Meskipun ukurannya sangat kecil, namun fitoplankton dapat tumbuh dengan sangat lebat dan padat sehingga dapat menyebabkan perubahan warna pada air laut. Fitoplankton ini mempunyai fungsi penting di laut karena bersifat autotrofik, yakni dapat menghasilkan sendiri bahan organik makanannya. Kedua itu zooplankton. Zooplankton disebut juga plankton hewani, adalah hewan yang hidupnya mengapung atau melayang dalam laut. Kemampuan renangnya sangat terbatas, hingga keberadaannya sangat ditentukan kemana arus membawanya. Zooplankton bersifat heterotrofik, yang maksudnya tak dapat memproduksi sendiri bahan organik dari bahan inorganik. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada hewan organik dari fitoplankton yang menjadi makanannya. Jadi, zooplankton ini lebih berfungsi sebagai konsumen bahan organik. Ketiga, bakterioplankton. Bakterioplankton adalah bakteri yang hidup sebagai plankton. Kini orang makin memahami bahwa bakteri pun banyak yang hidup sebagai plankton dan berperan penting dalam lour hara dalam ekosistem laut. Ia mempunyai ciri yang khas. Ukurannya sangat halus, tidak mempunyai inti sel, dan umumnya tidak mempunyai klorofil yang dapat berfotosintesis. Keempat, Virioplankton. Virioplankton adalah virus yang hidup sebagai plankton. Virus ini ukurannya sangat kecil dan menjadikan biota lainnya, terutama bakterioplankton dan fitoplankton, sebagai inang atau host. Tanpa inangnya, virus ini tak menunjukkan kegiatan hayati. Tetapi virus ini dapat pula memecahkan dan mematikan sel-sel inangnya. Baru sekitar 2 dekade lalu para ilmuwan banyak mengkaji virioplankton ini dan menunjukkan bahwa virioplankton pun mempunyai fungsi yang sangat penting dalam daur karbon di dalam ekosistem laut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pengelompokan plankton. Nah, pengelompokan plankton di sini menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan ukurannya. Menurut Merwani tahun 2009, pengelompokan plankton ini berdasarkan ukuran menjadi megaplankton, makroplankton, mesoplankton, mikroplankton, nanoplankton, dan phytoplankton. Nah, yang kedua
berdasarkan asal. Menurut Herawati tahun 1984, berdasarkan asalnya plankton ini dibedakan menjadi dua, yaitu autogenik, plankton yang berasal dari perairan itu sendiri, dan alogenik, perairan yang berdasarkan dari perairan lain. Nah, ada juga menurut Sofa yaitu tahun 2006. Ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu autoplankton, plankton yang berasal dari habitat tersebut, dan aloplankton, plankton yang berasal dari luar habitat itu tersebut. Selanjutnya yaitu peran dan manfaat plankton. Peranan positif plankton. Seiring berjalan dan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, penelitian plankton pun banyak dilakukan. Nah, melalui penelitian ini dilakukan banyak terungkap manfaat-manfaat di perairan tentang plankton. Plankton adalah pakan alami bagi biota air karena mengandung banyak karbohidrat dan protein untuk pertumbuhan. Kandungan protein dan karbohidrat yang terkandung dalam plankton ini juga sangat tinggi dan perkembangan plankton yang sangat cepat. Plankton bisa menjadi peneduh yang melindungi biota air karena dapat merasa aman dari sifat kanibalisme. Semua biota air memakan fitoplankton sebagai produsen primer. Jika fitoplankton berjumlah sedikit atau sama sekali tidak ada, maka konsumen di perairan akan menjadi kanibalisme. Kehidupan plankton yang mengambang bisa meneduh perairan karena sinar matahari sebagian terserap oleh fitoplankton yang akan digunakan untuk berfotosintesis. Selanjutnya, peranan negatif plankton. Selain memiliki dampak positif, plankton pun memiliki dampak negatif yang merugikan bagi bidang perairan, yaitu yang pertama, banyaknya bangkai zooplankton yang mengendap di dasar tanah dapat menjadi racun. Bangkai zooplankton yang mati bisa disebabkan karena bangkai plankton yang mati akan terurai. Jika bangkai zooplankton ini terurai secara anaerob, dia akan menghasilkan beberapa gas seperti H2S dan NH3. Nah, yang kedua, Heterosigma acasiwa. Plankton ini dapat membuat pernapasan ikan menjadi tersendat karena plankton ini menempel pada insang. Nah, yang ketiga, Heterosigma acasiwa mengandung hidrogen peroksida yang mempengaruhi insang ikan dan menutup pada respirasi mereka sehingga menghalangi oksigen yang masuk ke dalam insang. Itulah tadi pemaparan dari saya selaku perwakilan dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.